Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom orang-orang diberkati Tuhan sepanjang hari Minggu ini. Mari kita datang beribadah Tuhan. Selamat beribadah di Gereja Karismata Sukabumi. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau datang di kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat yang siap beribadah, siap menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh syukur, kami ingin menaikkan pujian-pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Hati kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau telah baik kepada kami Tuhan. Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Selain puji dan sembah-Mu, hanya hormat kemuliaan kepada Tuhan yang kami bisa berikan. Oleh karena itu kami siap bersama-sama berkumpul, bersama-sama menyembah, bersama-sama mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap, sucikan kami, layakan kami, ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami. Layakan kami, sucikan kami, agar kami bisa datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Hati yang terbaik, hati yang penuh rindu. Hati yang haus kepada Tuhan. Hati yang haus akan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Hanya nama-Mu yang penuh kemuliaan. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk mengagungkan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang layak kami agungkan. Hanya nama-Mu yang layak terima glory. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan,
kami bawa padamu Tuhan, korban pujian dipenuhi. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, korban-korban pujian kami, korban pujian. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Mari jemaat katakan, Kau saja yang layak, Kau suci Tuhan. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Engkau Yesus layak terima segala sembah kami yang suci. Hanya Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ya, terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau yang layak Tuhan, yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan, mari sembah Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau yang layak, kami agunkan Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini pujian-pujian kami Tuhan. Yesus, Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Mari lebih tinggi lagi kita nyanyikan. Oh, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus sembah, sembah Tuhan yang suci. Haleluya. Saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, kau saja yang suci. Hanya kau Tuhan, kami agungkan. Kau layak terima glory. Yesus kau sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu Tuhan. Hanya dengan menyembahmu datang di hadiratmu bahagia kami penuh Tuhan. Hanya dengan tersungkur di kaki-Mu, sukacita kami penuh Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Lebih tinggi lagi, kita nyanyikan menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, memujimu, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan, bahagia kami, sukacita kami penuh. Haleluya, memujimu, Ibu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Hanya di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, glory. Glory bagi kemuliaan-Mu. Segala-galanya yang kami miliki, yang kami punya dan kami lakukan. Tuhan, kami merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehangatan-Mu Bapa di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu yang sedang menyembah Tuhan, yang rindu akan Tuhan, yang rindu akan jamahan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa agar curahan kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah turun atas kami semua Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami memberikan hati yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Yang siap menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikan ku kekuatan, Yesus, untuk
dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Oh, mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan pengagungan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh, katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Berikan sorak-sorai, haleluya, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorai, amin, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kasih. Karena Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Kau Tuhan yang selalu ada saat ku panggil Kau. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, kami temukan. Ku dengar Tuhan, Wahmu, Kau bukan Tuhan, Lu dengar seruan hatiku. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh
katakan Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama katakan, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang, Amin. Haleluya. yang membutuhkan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami membesarkan nama-Mu. Segala kuasa, segala kemuliaan Engkau punya. Kami menghormati Engkau Tuhan. Ketika kedaulatan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengendalikan segala sesuatunya. Kami tahu bahwa jalan-jalan-Mu adalah jalan yang sempurna. Yang membawa kami kepada kebaikan, kepada maksud mulia daripada Allah sendiri. Yang bekerja di dalam kami manusia yang sangat lemah, sangat terbatas dan sangat kecil. Tetapi kuasa-Mu bekerja sempurna justru di saat kami lemah. Bapa, kami bersyukur ketika firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, sesuatu pasti terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyediakan hati kami. Roh Kudus, Engkau sendiri hadir dan Engkau mengubah kami dengan cara yang unik untuk setiap pribadi, untuk setiap tujuan, untuk setiap maksud Allah. Bekerjalah Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sekarang sedang berada dalam masa-masa di mana banyak sekali yang sedang sakit ya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita bisa melewati masa-masa ini dengan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Baik, saya mau tanya, saudara-saudara mau menikmati yang namanya kehidupan dalam kelimpahan kuasa Tuhan? Amin. Amin. Saudara rindu untuk menikmati segala penyediaan Allah dalam kehidupan kita, dan Tuhan tanpa kita sadar dia bekerja mengubah kita menjadi semakin baik daripada hari yang lalu. Saudara setuju? Saudara mau? Lebih banyak lagi? Oke, dengarkan firman Tuhan ya. Dengarkan, mungkin saudara agak bingung dengan judul ini. Firman Tuhan dan memori pikiran bawah sadar. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang kekasih, pada tanggal 14 April tahun 1912.
Ada sebuah pesawat yang ada sebuah kapal yang begitu anggun, begitu modern pada waktu itu, begitu hebat, namanya Titanic. Dan benar-benar mewah sehingga para bangsawan, para politik, orang-orang berduit, mereka mau menjadi penumpang pertama dari kapal Titanic ini. Sehingga ribuan orang menjadi penumpang di kapal tersebut. Karena mereka diyakinkan oleh nakoda yang berkata, kapal ini kapal yang sungguh sempurna. Tidak ada satupun yang dapat membuatnya tenggelam. Bahkan Tuhan pun gak bisa bikin tenggelam, katanya. Akhirnya berlayarlah kapal Titanic ini. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka sedang bersukaria, mereka sedang menikmati suasana di kapal dalam kemewahan itu. Tanpa mereka sadar, mereka sedang berada di dalam bahaya. Dan ketika mereka melihat ada satu gunung es. Gunung es yang mungkin jaraknya masih agak jauh ya. Mereka melihat gunung es itu, mereka tidak cepat-cepat. Nakoda tidak segera cepat-cepat untuk berbalik. Nah, saudara-saudara, inilah sumber daripada petaka. Karena slide berikutnya. Apa yang terlihat ternyata hanya 12%. Dan yang tidak terlihat 88%. Jadi kapal Titanic ini hanya melihat 12%. Dia tidak lihat bongkahan di bawah yang jauh lebih besar. Yang meterannya lebih maju ke sana berapa puluh meter. Sehingga mereka tidak sadar itu. Tahu-tahu mereka sudah kena kepada bukit atau gunung es ini. Dan akhirnya kapal tersebut menjadi hancur. Saudara-saudara yang kekasih, hanya gara-gara memperhatikan yang 12%, 2.200 orang menjadi korban dan meninggal dunia. Hanya gara-gara memperhatikan penampilan yang cuma 12%, akhirnya mereka menjadikan jutaan keluarga kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Hanya gara-gara mereka lihat hal kecil saja dan tidak berwaspada. Mereka memperhatikan hanya di ujungnya 12%. Apa yang nampak di mata. Dan mereka tidak melihat kegelapan di bawah yang jauh lebih besar. Menghancurkan kapal tersebut. Dan inilah hidup. Kita hanya lihat 12% dan tidak lihat 88% yang terjadi. Saudara kenal orang, kenal cara bicara, lihat kesukaan atau hobinya. Saudara jalan bersama dengan dia hari-hari. Tapi saya mau kasih tahu, kita cuma kenal 10% kok. 88% itu tidak kita tahu. Dan saat ini saya akan bicara tentang memori. Berkaitan dengan pikiran kita. Jadi saudara, apa itu pikiran bawah sadar? Ya, mari. Sekarang kita baca dulu di dalam Matius 7 ayat 24. Sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudara, Allah ini sedang berbicara bukan hanya tentang fondasi pembuatan rumah. Tetapi tentang fondasi pembuatan atau fondasi kehidupan kita. Tuhan berkata rumah yang dibangun di atas batu karang akan jauh lebih teguh. Akan jauh mampu menghadapi angin, mampu menghadapi badai, mampu menghadapi gelombang apapun. Dia akan kuat karena fondasinya adalah fondasi batu karang. Tetapi rumah yang hanya didirikan di atas pasir, maka apapun
apapun yang terjadi dia hanya bertahan sebentar saja. Angin badai akan merubuhkannya. Demikian juga dengan orang bijaksana. Dan kuncinya hanya satu. Siapa dengar firman Tuhan, dengar, lakukan. Kau disebut bijaksana. Kita sudah punya program untuk baca Alkitab dengan jemaat. Setiap hari 2 pasal saya memberikan apresiasi, menghormati, menghargai mereka yang terus dengan setia melakukan itu. Tapi mari kita naik lebih tinggi lagi menikmati apa yang Tuhan katakan, engkau akan jadi orang bijaksana. Dengan menaruh fondasi hidup kita di atas batu karang, yaitu melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang rupanya berkaitan dengan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ada yang hubungannya dengan memori pikiran bawah sadar. Memori pikiran bawah sadar adalah, baca sama-sama, kumpulan ingatan, pikiran, dorongan, dan perasaan yang berada di luar kesadaran sadar kita. Pikiran bawah sadar menyimpan informasi yang membentuk kebiasaan, refleks, dan banyak tindakan otomatis yang kita lakukan sehari-hari. Apa yang kita lakukan secara langsung tanpa dipikir? Apa yang kita lakukan secara otomatis? Coba dengar saya. Angkat tangan kanan. Oke, saudara langsung angkat tangan kanan. Ada di sini yang nanya, tangan kanan di sebelah mana ya? Ada? Tidak ada. Saudara tahu tangan kananmu? Kenapa? Langsung angkat waktu saya bilang angkat tangan kanan, langsung saudara angkat tangan kanan. Karena itu terletak di memori bawah sadar yang sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau makan pakai tangan kanan ya. Dari kecil kita diajar oleh orang tua. Kalau pegang sendok pakai tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri itu tangan gak bagus. Siapa diajarin orang tua bilang begitu? Tangan kiri tangan gak bagus. Siapa bilang tangan kiri itu tangan bagus juga saudara-saudara. Ya, kalau gak bagus pasti cewek-cewek gak akan kasih kitek itu tangan kiri. Tapi buktinya mereka kitekin juga. Tapi mami papi kita, oma opa kita, papa mama kita bilang tangan kiri tangan jelek. Jadi kalau kamu cebok pakai tangan kiri. Nah itu saudara-saudara, ada orang bilang begitu, enggak, tangan kanan dan kiri sama. Nah tapi karena terus kita terbiasa, kita sadar angkat tangan kanan langsung refleks. Saya bilang, saudara perhatikan perintah saya, mari kita bangkit berdiri. Saudara kan langsung berdiri, ya kan? Nah duduk lagi. Saudara tidak perlu tanya sama orang, berdiri itu maksudnya apa ya? Duduk itu apa ya? Tidak, karena itu sudah tersimpan di memori bawah sadar. Jadi apa yang otomatis, yang telah terbiasa terus kita lakukan. Otomatis kita terbiasa lakukan terus. Maka itu menjadi kebiasaan kita. Dan ketika kita lakukan kita nggak sadar, langsung refleks. Itu tersimpan di memori bawah sadar. Oleh sebab itu kalau main game ini supaya orang tua-tua jangan pikun. Pemimpin game bilang begini, kalau saya bilang maju ke depan harus mundur ke belakang ya. Wah saudara yakin itu akan kacau balau semua. Maju ke depan kita harus mundur. Di sini mikir dulu, kalau maju mundur. Jadi saudara mikir dulu, oh ya maju berarti mundur. Kalau kanan berarti ke kiri. Saudara, karena di dalam bawah sadar kita tidak dilatih, kebalikannya kita jadi refleksnya bingung. Kalau perintah bilang maju kita harus mundur, kanan kita harus kiri. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa kita lakukan. Yang kita biasa lakukan adalah tangan kanan, ya tangan kanan. Maju ya begini, mundur ya begini. Refleks. Itu namanya memori yang sudah terletak di pikiran bawah sadar. Nah, saudara-saudara siapa yang pernah digigit anjing dulu?
Coba angkat tangan. Oh lumayan banyak ya. Makanya gereja kalau punya anjing tuh repot ya saudara-saudara ya. Nah pernah digigit anjing. Waktu saudara digigit anjing di memori waktu kecil. Setelah itu saudara akan bertumbuh sebagai orang yang akan menghindari anjing. Betul? Iya. Betul, saudara akan hindari anjing karena apa? Saya pernah digigit. Jadi memori di bawah sadar kita tentang digigit anjing itu sudah terekam sehingga ketika kita lihat anjing refleks kita akan mundur atau kita berwaspada karena jangan-jangan anjing itu mau gigit saya. Padahal enggak, belum tentu. Nah, jadi saudara paham memori bawah sadar adalah apa yang terbiasa kita lakukan terus akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ketika menjadi kebiasaan kita lakukannya secara refleks, secara otomatis kita lakukan. Karena sudah tersimpan di memori bawah sadar. Kalau memori sadar lain lagi. Memori sadar itu harus dipelajari. Anak-anak sekolah mereka belajar dan itu butuh pikiran sadar, belajari pelajaran-pelajaran. Nah, sekarang saudara-saudara, slide berikutnya. Pikiran bawah sadar kadang berlawanan dengan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar berisi banyak memori jangka panjang dan juga mencakup pikiran dan keyakinan yang mungkin bertentangan dengan pikiran dan keyakinan alam sadar. Saudara, pikiran bawah sadar seperti tadi bilang gini, pikiran bawah sadar kita menyimpan pengalaman-pengalaman lama sekali. Seperti digigit anjing, diajarin tangan kanan, diajarin kalau maju itu bagaimana, diajarin kalau mundur itu bagaimana, kalau geser kanan bagaimana, geser kiri itu diajar. Lama-lama kita menjadi terbiasa. Tapi kadang-kadang berlawanan dengan apa yang terjadi. Misalnya, kalau dikejar anjing, kita lari. Nih orang yang pernah dikejar anjing. Kita lari, begitu kita lari dikejar anjing. Lalu di depan kita jurang. Saya mau nanya, saudara akan lompat jurang atau mikir? Mikir kan? Mikir. Saya mau mati di sini atau saya harus hadapi anjing? Memori bawah sadar kita bilang lari. Tapi sadar kita bilang kamu mati kalau maju. Jadi kita akan rem, lalu mau tidak mau kita akan ambil batu. Nah ketika kita sudah ambil batu, anjing lihat kita, akhirnya anjing pergi. Seperti itu. Saudara paham kadang-kadang berlawan. Saudara tahu kalau lagi lapar. Ini saudara-saudara kalau kita lagi lapar, sekali lapar. Makan. Saudara akan makan banyak atau sedikit? Makan banyak kan sebanyak-banyaknya. Siapa yang suruh saudara makan banyak? Sehat enggak kalau saudara lapar tiba-tiba makan sebanyak-banyak sampai engap? Enggak sehat. Pikiran sadar saya tahu ini enggak sehat. Masa semua mau dimakan, makan. Itu enggak wajar. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, merokok. Saudara kebiasaan ngerokok. Tapi sadar saudara tahu nggak ngerokok salah? Nah itu dia. Sadar kan ngerokok itu nggak bener loh. Tapi tetap karena dikuasai oleh memori bawah sadar. Makanya saudara jangan minum ya, minum tua. Kalau kebanyakan minum, mabok, habis mabok mukulin istri, habis mukulin istri mukulin anak, tidur di selokan. Sadar itu nggak bener. Tapi jadi lagi, dalam nama Yesus tidak ada di sini. Semua sudah bertobat, haleluya. Nah jadi saudara-saudara, kadang memori bawah sadar itu berlawanan dengan pikiran sadar kita. Nah jadi saudara-saudara, kita harus minta supaya memori bawah sadar kita diisi dengan yang baik. Caranya bagaimana? Biasa baca Alkitab, terus baca Alkitab. Bu, saya sudah 5 kali baca Alkitab. Enggak apa-apa, lanjutkan lagi. Kita pembacaan Alkitab sudah hampir di belakang nih saudara. Nanti sebentar lagi tiba-tiba kita sudah masuk Wahyu. Tetapi saya mendorong saudara terus. Supaya apa?
Memori bawah sadar kita diisi oleh pesan-pesan Tuhan. Terus dibasuh karena firman Allah membasuh. Firman Allah menyucikan semua memori-memori salah. Firman Allah membersihkan. Firman Allah menyadarkan kita, mengubah perilaku dan mengajar kita tentang yang baik. Kalau kita terus firman Tuhan baca lagi, ulang lagi kejadian, jangan saudara bilang, sudah selesai puji Tuhan, sekarang saya mau baca yang lain. Saya tidak mau baca Alkitab, saya dorong baca terus. Karena memori alam bawah sadar kita harus terus dibersihkan. Nah, saudara-saudara, tempat terakhir kita membaca, belajar dan merenungkan firman Tuhan harus sampai atau berakhir pada atau tinggal pada suatu tempat yang namanya adalah memori pikiran bawah sadar. Saya mau minta Andre maju ke depan. Sini Andre. Saya akan tanya sama dia pertanyaan yang pernah saya tanyakan. Andre, kalau kamu ditampar orang, kamu akan apa? Bingung dia. Andre, kalau ditampar orang kamu akan apa? Kalau refleksi tampar. Kalau refleks tampar balik, betul nggak? Naluri kita betul nggak? Di alam bawah sadar kita. Kalau Andre ditampar orang, dia akan tampar balik. Tapi kalau yang nampar Bu Rosi mikir dia. Hamba Tuhan. Refleks memori bawah sadarnya bilang tampar balik. Tapi berhadapan dengan Ibu pendeta, gembalaku mau nampar mikir dia. Nah, saudara-saudara, Andre bilang kalau refleks saya akan tampar balik. Nah, saudara-saudara, firman Allah berkata bahwa kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu berikan pipi kiri. Nah, saudara-saudara, jadi gimana ini Andre? Kan di situ dibilang bahwa tempat terakhir dari kita membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan harus sampai atau berakhir pada, tinggal pada suatu tempat yang namanya memori pikiran bawah sadar. Sekarang Andre baca berulang-ulang, jika kamu ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Tampar pipi kanan berikan pipi kiri. Apakah dia akan refleks kemudian kalau ditampar orang pipi kanan berikan pipi kiri? Akan refleks begitu? Ya. Belum tentu. Belum tentu saudara. Nah, jadi masalahnya di mana ini? Tuhan mau kalau kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Tetapi kenapa kita cenderung belum bisa? Karena apa yang kita renungkan, apa yang kita baca firman Tuhan belum sampai masuk di pikiran alam bawah sadar. Nah, sekarang kita coba. Andre pikirannya sudah penuh di bawah dengan pikiran alam bawah sadar. Dia sudah taruh firman Tuhan itu. Refleksnya diubah. Jadi ketika ada orang yang tampar dia. Brak! Andre akan tampar balik? Tidak. Brak! Dia kaget. Bro, sorry. Salah apa ya? Kalau aku salah tolong tampar pipi yang satunya lagi. Please, kalau aku salah, bener aku tak tahu salah apa. Itu yang nampar bengong. Hah? Ada orang model begini. Nah, ini model Alkitabiah. Ini model firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi orang akan mikir, nice. Ini yang bodoh dia atau saya? Terus dia
Aku benci sama kamu. Misalnya orang itu, aku benci sama kamu Ndre. Aduh sorry, maafkan aku kalau kamu sampai benci. Silahkan kalau kamu tampar pipi kiriku, silahkan. Saya mau nanya, kira-kira orang yang benci itu akan lanjutkan benci atau tidak? Tidak, makanya kenapa kita anak Tuhan selalu kalah dengan kejahatan? Karena tindakan kita bukan dikendalikan oleh firman Allah, tetapi refleks memori pikiran bawah sadar. Oleh sebab itu orang tua saya harus bicara dengan saudara tegas. Jangan pukul istri suami di depan anak-anakmu. Karena engkau sedang menunjukkan perilaku yang terus mereka lihat. Dan akhirnya tersimpan di memori bawah sadar. Sehingga kelak ketika anakmu berumah tangga. Tanpa mereka pelajari secara sadar. Ketika suaminya pukul, dia pukul ganti. Karena apa? Pikiran memori bawah sadarnya telah terisi dengan pesan, pengalaman, pelajaran yang dia terima di masa lalu. Oleh sebab itu orang tua perhatikan. Caramu mengelola uang diperhatikan oleh anak. Cara membagi kasih anak pertama, dua, ketiga, keempat berbeda. Akan dipelajari oleh mereka. Dan bahayanya jika nanti kelak mereka berumah tangga melanjutkan itu. Karena tersimpan di memori alam bawah sadar. Saudara paham? Nah, Andre nanti dulu, tunggu dulu. Morris mana? Sudah ke sekolah minggu ya? Oke. Saya minta. Rea. Bisa tolong. Ya, itu ada 2 pohon, ambil. Ya. Oke, yang satu dipegang oleh Andre. Ya, satu dipegang. Ya, silakan yang mana aja. Nah, saudara-saudara saya mau kasih tunjuk sama saudara begini. Maju ke depan, maju. Ini ada pohon jeruk. Ya, dan pohon jeruk ini karena kena hama, jadi daunnya itu habis sama hama. Sampai saya tanya sama Morris itu gimana caranya? Semprot bu, sama anti hama. Oh begitu ya. Nah, jadi ini daun-daunnya tidak kelihatan, tapi ini pohon jeruk. Nah, yang satu, ini pot hanya berisi tanah dan ada biji jeruk. Ya, ada nih. Di sini ada 5 biji jeruk. Oke, ya. Nah, saya mau tunjukkan saudara supaya saudara bisa memahami ini loh cara kerjanya firman Tuhan. Jadi begini, bisa maju ke sini sedikit. Nah, kalau biji jeruk ditanam di dalam tanah dan dia berakar, lalu dia dibangun dan bertumbuh di situ, maka dia menjadi pohon jeruk dan tunggu beberapa waktu, maka kemudian dia akan menghasilkan buah-buah jeruk. Tadinya saya hanya menanam misalnya ya 2 biji jeruk, tetapi nanti kelak dia akan menghasilkan buah jeruk. Wah, itu puluhan bahkan ratusan jeruk. Paham? Yang satu adalah sama benih jeruk, tetapi benih ini tidak ditaruh di bawah tanah. Tetapi Andre ambil mikroskop. Mungkin slide berikutnya. Ya, Andre ambil mikroskop, dipelajari. Oh, biji jeruk itu ada kandungan limoninnya.
Limonin itu menghambat tumor. Biji jeruk itu ada vitamin C-nya. Vitamin C itu antioksidan yang kuat untuk melindungi tubuh. Dia pelajari lagi. Ada cangkang. Di dalam cangkang keras di dalamnya ada beberapa keping. Itu potensi hidup dari pohon jeruk yang akan menghasilkan jeruk yang banyak sekali. Dipelajari sama Andre. Oh, ada flavonoid. Itu anti kanker. Dalam setiap biji jeruk ada antivirusnya. Yang akan membuat sistem kekebalan tubuh kita. Dan membuat tekanan darah kita stabil. Bahkan dipelajari sama Andre lagi. Di situ ada asam salisilat. Yang akan meringankan rasa nyeri atau sakit. Fungsinya luar biasa. Andre bilang hebat ini. Biji jeruk luar biasa dipelajari sama Andre. Dipelajari sama dia. Saudara-saudara yang kekasih. Saya mau tanya. Kira-kira mana lebih bermanfaat? Menanam biji jeruk ini. Atau hanya terus-terusan pelajari biji jeruk? Hah? Menanam pohon jeruk. Jadi kalau saudara datang hari Minggu dengar firman Tuhan, hari Senin sudah lupa khotbah, itu berarti hanya sampai di pikiran sadar, firmannya lari kemana? Karena tidak dimasukkan dalam memori bawah sadar. Saudara-saudara, kalau iman kita seperti biji jeruk ini yang kemudian kita taruh di bawah tanah dan kemudian dia bertumbuh terus berakar dan kemudian dibangun dan tumbuh menjadi pohon, maka pohon jeruk ini akan memberkati orang yang kanker, orang yang tumor, orang yang sakit, yang sedang sistem kekebalan tubuhnya lemah, dia menjadi vitamin yang baik untuk tubuh, akan banyak menolong orang. Tapi itu cuma hanya sekedar dipelajari. Jadi, saudara, mau saudara 10 kali sukses baca dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi kalau tidak melakukannya, saudara seperti Andre sedang berada di depan mikroskop dan mengadakan pemeriksaan terhadap biji jeruk. Periksa semua firman Tuhan, sejarahnya, bahasa aslinya, siapa yang menulis, penafsirannya bagaimana, dan ini tapi tidak lakukan. Saudara paham? Oleh sebab itu di YouTube itu berdebat sana berdebat sini gak karu-karuan. Gak apa-apalah biarin. Toh banyak orang Injil diberitakan gimana dengan caranya. Banyak orang berdebat. Tetapi yang paling dahsyat adalah ketika kita menanam firman Tuhan di memori bawah sadar kita, maka firman Tuhan di memori bawah sadar ini kemudian bertumbuh kuat. Oleh sebab itu ketika Andre ditampar brak sama orang, Andre cuma diam dan berkata, bro sorry kalau aku salah, maafkan. Kamu boleh ditampar pipi kiri. Saudara, cara hidup seperti itu Andre akan dihormati oleh banyak orang. Bahkan ada banyak orang akan ikuti dia. Dan akhirnya ikuti Kristus. Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa bawa banyak jiwa? Karena mereka cuma pintar selidiki firman Tuhan. Tetapi tidak melakukannya. Sama saja kita bangun rumah di atas pasir. Masalah sedikit. Gak mau ibadah, masalah sedikit. Berhenti berdoa, masalah sedikit, gak mau. Pelayanan, masalah sedikit, aduh. Itu firman Tuhan tidak masuk di memori alam bawah sadar. Saudara paham? Paham? Nah, baik. Maksud saya kita bertumbuh lagi ya. Firman Tuhan yang kita baca terus itu bagus. Karena apa? Membasuh, membersihkan, menyucikan, membuat kita berubah. Tanpa kita sadar kita berubah. Tapi kalau kita melakukannya, itu ada kuasa. Kehidupan kita berbuah-buah. Terima kasih Andre,
Rea, tolong taruh di bawah lagi. Mari kita baca Ulangan 6 ayat 5. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, firman Allah bilang gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ajarkan terus berulang-ulang sama anakmu. Ajarkan, nak, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Ajari terus, nak, kasihi mama, kasihi papa, kasihi Tuhan. Kasihi kakakmu, kasihi opa, kasihi oma, kasihi saudara, kasihi Tuhan, kasihi Tuhan, kasihi tetangga. Terus, terus. Kemarin malam habis dari pelayanan malam dari Cikembar, Nancy keluar. Joey belajar lagi, katanya bilang. Belajar apa? Tadi kan kita doa. Kita doa malam. Semua didoain, semua. Pupa itu opanya. Caca itu omanya. Semua di rumah itu disebutin. Lalu sudah selesai, mau amin. Joey bilang, doa siapa lagi Joey? Doa buat siapa? Doa. Lalu dia bilang gini, doa buat siapa? Aing. Doa buat aing. Saudara lihat. Anak belum 2 tahun loh. Kalau kita ajarin. Tahu bagaimana menyimpan di bawah alam sadar tentang doa. Bahkan bagi dia bisa menyebarkannya lagi kepada orang lain. Kepada siapa lagi? Mungkin nanti dia akan tambah lagi. Nora, maksudnya Tante Nora. Om Awan, maksudnya Pak Darmawan. Dia mulai hafal nama saudara loh. Mulai, nanti dia sebut itu dalam doanya. Nanti akan bilang gini, mamanya enggak bisa bilang stop Joey. Karena kepanjangan jemaat banyak. Oh, kalau memori dia mulai masuk, dia sebutkan nama saudara. Kasih Tuhan, kasih sesama, ajarkan terus berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Maka engkau akan mendapati anak-anakmu adalah anak yang sayang Tuhan dan sayang sesama. Lalu kalau kamu lagi tiduran, ajarin dia. Ketika lagi duduk diskusi. Berapa hari yang kemarin waktu saya pulang dengan Jonah, saya diskusi dengan dia. Tentang beberapa hal berkaitan dengan hidup. Sampai Jonah sedikit mau menangis. Saya tanamkan hal-hal nilai-nilai. Saudara, ajari ketika kita diskusi. Ketika kita bicara, ajari. Ketika kita sedang setir mobil, kita dalam perjalanan, ajari mereka. Jadi saudara, bahkan Tuhan berkata, ikatkan itu sebagai tanda di tanganmu. Di dahimu ikatkan itu. Dan juga tanda di pintu rumahmu, pintu gerbangmu. Jadi kalau saya mau pergi kemana-mana, lalu saya mau nyolong, saya mau nyuri, saya lihat di tangan saya ada tanda. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama. Mikir saya. Saya mau berdebat dengan orang, saya mau marah dengan dia, saya mau berdebat dengan dia dan marah maki-maki dia. Orang itu bilang, kau di dahimu ada tulisan, kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama. Ditaruh tanda di tangan, di dahi. Kasihi Tuhan Allahmu
dan sesamamu. Di tangan, kasihi Tuhan Allahmu dan sesama. Kita mau pulang dalam keadaan emosi, marah. Saya akan marah sama anak saya, sama istri saya. Marah. Di pintu rumah saudara ada tulisan kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, istrimu dan anakmu. Mikir saudara. Saudara mau pergi keluar ke pintu gerbang untuk mau usaha, mau pergi perjalanan kemana-mana. Ada satu tulisan besar sebagai tanda, kasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu. Dan Tuhan berkata, keluar masuk kita diberkati jika kita taat kepada firman-Nya. Amin. Haleluya. Taruh saudara-saudara di alam bawah sadar. Slide berikutnya. Baca ini. Ciri yang menunjukkan perbedaan orang yang pikirannya dikuasai firman dan orang yang hanya mengisi pikirannya dengan pengetahuan firman Tuhan adalah satu. Kalau pikiran kita masih takut, cemas, khawatir, berarti firman Tuhan belum sampai. Belum tinggal dalam memori pikiran bawah sadar. Baru sampai di pikiran sadar. Firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan. Saya masih khawatir, Bu. Mari kita belajar. Ayo, jadikan firman Tuhan. Masukkan di dalam memori bawah sadar. Ketika kau khawatir, aku percaya. Ketika takut, aku percaya Tuhan. Ketika saudara bingung, saya percaya Tuhan tolong. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ada di memori bawah sadar. Yang berikutnya. Kalau kita masih nyimpen kepahitan, marah, membenci orang tersebut, berarti firman Tuhan belum sampai dan belum tinggal dalam memori pikiran bawah sadar kita. Baru sampai di pikiran sadar firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Sehingga tadi ilustrasi, kalau pikiran kita sudah sampai kepada memori bawah sadar, Andre dipukul berat. Andre bilang gini, bro, sorry kalau aku salah, tolong maafkan. Kamu boleh tampar, maafkan saya. Wow. Orang itu gak akan yang namanya bilang, gak ada harga diri. Kalau harga diri berarti kita harus balas lagi. Bohong saudara, bohong. Orang yang sangat mulia, anggun, pribadinya anggun banget saudara. Adalah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Benar. Sampai orang yang buat jahat dia, buat jahat lagi. Malu hati. Karena dia sedang berbuat jahat kepada orang baik. Orang anggun yang karakternya mulia. Jadi kalau kita mempertahankan harga diri, kalau dia maki-maki saya maki-maki. Harga diri dong, itu kebohongan. Dunia sedang membohongi kita. Dengan harga diri yang sebenarnya harga diri seperti itu justru malah sangat merendahkan kita. Coba, saya mau tanya, jawab pertanyaan saya. Ketika saudara mendapati dua orang, yang satu dimaki-maki lalu dia bilang harga diri dong, dia gak balas maki-maki. Dan yang satu orang dimaki-maki, tapi dia datangnya orang itu dan berkata Tuhan berkati. Menurut saudara, mana yang lebih mulia karakternya? Yang kedua, nah itu loh. Kita bicara soal keanggunan, karakter ilahi. Kita bicara tentang harga diri ini. Yang bukan balas lagi, yang benci lagi, yang pahit lagi. Enggak, itu sama dengan orang dunia. Nah, yang berikutnya. Kalau kita otomatis jawab, bicara dengan kata-kata tidak baik. Berarti firman Tuhan belum sampai dan belum tinggal dalam memori pikiran bawah sadar kita. Baru sampai di pikiran sadar.
Dan firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan. Kalau kita sembarang ngomong, wah orang itu begini, wah begitu, wah kamu begini, kamu begitu. Allah berkata, gunakanlah kata-kata yang membangun. Gunakanlah kata-kata yang menasehati. Sehingga siapa yang mendengarnya diberkati. Saudara paham? Ya. Kalau saudara paham, maka Roh Kudus akan tolong kita. Kita bertumbuh bersama-sama ya di dalam Tuhan. Dan lihat kuasa firman Tuhan yang dahsyat. Lihat saudara akan lihat bagaimana pohon jeruk itu kemudian menghasilkan buah yang banyak sekali. Yang katanya biji jeruk punya kandungan ini itu yang begitu bermanfaat. Dan jeruk itu dia akan memberkati banyak orang. Kehidupan kita akan berbuah-buah. Karena kita menaruh firman Tuhan di mana? Bawah sadar. Enggak usah panjang-panjang. Pokoknya naruh di mana? Bawah sadar. Kalau sudah di bawah sadar maka refleks akan kita lakukan. Otomatis akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus berkati kita. Mari saat ini kita bersama-sama berkata, Tuhan, saya mau menghidupi firman-Mu. Biar firman Tuhan yang penuh dengan kuasa itu membasuh pikiran saya. Semua memori-memori yang salah, ajaran-ajaran yang salah, trauma-trauma yang salah, semua yang salah dibasuh dan diganti oleh pesan-pesan kerajaan Allah yang akan saya simpan dan kemudian itu menjadi hidup saya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Sebab hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan oleh yang lain. Hidup kita ditentukan oleh kuasa daripada firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin Yesus. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Saudara, saya mau tanya, saudara mau kuat di dalam Tuhan? Saudara mau menerima kuasa Allah? Saudara mau menjadi orang yang penuh dengan pengurapan Tuhan? Saudara mau melihat hari-hari baik yang Tuhan sediakan? Lakukanlah firman Tuhan, taruh firman Tuhan di dalam bawah sadar kita. Jadikan itu hidup. Dan kita bergerak di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena hidup kita ditentukan bukan oleh kemampuan kita, tapi oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oh, haleluya Yesus.
ku aman karena kau menjaga, amin, glory. Ku kuat karena kau menopang, glory, haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu, amin, oh glory. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang engkau bekerja ketidakmustahilan di dalam kami, Allah, haleluya. Oh, engkau mengerjakan dengan caramu, haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dikatakan dengan iman bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin, haleluya. Glory disediakan bagiku, haleluya. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil, benar Allah. Kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus, mengerjakan di dalam kami, haleluya. Segala kuasa, kemuliaan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, haleluya, dan dipulih. Mari kita menyembah Tuhan, glory. Oh, haleluya. Mulia Engkau, Allah, ditinggikan Yesus dalam kami, Kau dalam kami, segala kekuasaan kami puji Yesus, glory. Oh sana kami muliakan, sembah Engkau, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa, tinggikan Engkau yang hadir dalam kami, menyembuhkan, amin. Yesus menyucikan pikiran kami, Allah, dalam nama-Mu. Engkau menyucikan semua memori-memori bawah sadar kami dengan kuasa Allah. Sucikan Tuhan dan isi dengan Engkau, isi dengan firman, isi dengan kuasa darah Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan, ajaib Engkau, Allah, kami muliakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Tuhan, glory, glory, glory,
bagi surga. Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Allah. Haleluya, haleluya, Yesus, ajaib namamu, kami sujud menyembah, mengakui Engkau dahsyat. Haleluya, glory, haleluya, ajaib, 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 ajaib Yesus. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus, terima kasih saudara. Taruh tangan saudara. Jika saudara rindu agar Tuhan membasuh semua pikiran, memori, bawah sadar kita yang salah. Karena pengalaman-pengalaman trauma, semua yang terjadi di masa lalu, pengalaman-pengalaman pahit, biar itu diubah, disucikan oleh Tuhan dan diganti oleh kasih, diganti oleh damai sejahtera, diganti oleh kebenaran, diganti oleh firman Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang akan melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka bangunan kehidupan kita adalah hidup yang kokoh, yang tidak akan gampang dihancurkan oleh apapun. Kita akan tetap tegak berdiri karena kita punya kekuatan dari surga. Haleluya. Saudara, taruh tangan saudara di atas kepala saudara, dan mari kita berdoa. Tirukan doa saya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar dari firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih menyimpan di memori bawah sadar semua rasa sakit, semua pengalaman pahit. Pada hari ini Tuhan, kami mohon Engkau membasuh, Engkau menyucikan memori bawah sadar. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, kami tidak menengok ke belakang. Kami tidak mengungkit kesalahan. Kami tidak menghakimi. Dalam nama Tuhan Yesus, basuh pikiran kami, memori bawah sadar, dan isilah hanya dengan Engkau, firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang hidup, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, cara berpikir saya baru, benih ilahi tertanam dalam hidup saya, dan akan berbuah-buah, menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, haleluya, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang tos kanan kiri. Yuk, taruh di bawah sadar ya. Firman Tuhan taruh di bawah sadar. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita yang mencari dan beribadah kepada Tuhan. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah dan kami mengundang untuk dapat kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Berikut warta jemaat GSCA Karismata sepekan. Ibadah Raya Minggu ada di jam 8 dan di jam 5 sore. Ibadah sekolah Minggu di jam 8 pagi. Menara doa di setiap hari Jumat pukul 7 malam. Ada ibadah care setiap hari Selasa sampai Sabtu, yaitu care kaum pria, care humas, care kaum wanita, care leader, dan juga care kota, care PP, CC, Hagios, Cikembar, Permata Indah, dan care Kana, dan care Bukit Jaitun. Mari bergabung Bapak Ibu Saudara di ibadah-ibadah care yang ada. Untuk care wilayah kita boleh bergabung ya berdasarkan tempat tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah ibadah ada undangan Bapak Gembala kita untuk pengurus-pengurus Departemen Aser, Multimedia, Hospitality, Crew, dan Media untuk dapat rapat di ruang kantor habis ibadah ya Bapak Ibu. Dan untuk kepada setiap departemen, bidang-bidang, bagian-bagian untuk segera mengadakan rapat. Demikian informasi warta jemaat minggu ini. Saya mengundang petugas kolekta. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa, pada saat ini kami kalau boleh bersama anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan kolekte, persepuluhan maupun persembahan lainnya. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan segenap hati kami karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami dari setiap pekerjaan kami. Berkati juga Tuhan setiap usaha, bisnis, dan apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan senantiasa yang mengurapinya Bapa, sehingga kami boleh mengambil bagian untuk memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau selalu campur tangan ya Bapa, atas setiap apa yang kami kerjakan. Engkau yang membuka jalan dan Engkau yang menyertainya. Kiranya persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan siap memberi dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tak pernah terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya layak ditinggikan. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber berkah.
sedang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang, haleluya, segenap jiwa. Amin. Tak kuserahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan dengan iman. Amin. Layak ditinggikan. Oh, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami agungkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
seumur hidup. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kami memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian hormat kami hanya untuk Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian dan hormat kami. Semua hidup kami untuk Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Dan Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, berkat-Mu turun atas kami, atas usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis, mata pencaharian kami, apapun yang menjadi kegiatan kami, datanglah kepemimpinan-Mu, datanglah dan turunlah berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini, dan kami percaya kami boleh membawa berkat dari Tuhan yang luar biasa, yang kami boleh bagikan kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang akan kami temui di tempat apapun kami bekerja dan berkarir. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau layak diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.